Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali saling follow dengan ex-pelatih Timnas Indonesia Sinteyong di media sosial Instagram. Hal ini memunculkan spekulasi kembalinya Sinteyong yang sebagai pelatih Timnas Indonesia. Dan Coach Sinteyong sudah menerima surat menyuratnya, nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong mendukung rencana Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberantas mafia pengaturan skor. Pemberantasan mafia bola menjadi prioritas utama program kerja Erick Thohir. Muka badut Londo terkuak, jangan balik lagi. Dengar baik-baik dasar Alex Pastur, kau pecundang, kau penghancur mimpi, pengkhianat najis. Gagal bawa timnas Pildun, Pastur kini bilang target itu tidak logis. Kau terima gaji miliaran, sekarang kau ludahi harapan kami. Sampah busuk. Kau penipu bermodal muka badut, bobrok taktis, besar mulut. 9 bulan kerjamu nol. Taktik hancur di lapangan. Sekarang kau salahkan ranking FIFA, dasar Londo pecundang. Salahkan kegagalanmu sendiri. Tidak becus. Ultimatum wajib PSSI. Keputusan ini bukan basa-basi. PSSI ambil telepon dan kick off kontrak buat STY. Jangan pernah lagi bawa Londo sialan yang menghina tulusnya supporter kami. Viralkan, sumpahin mereka. Pernyataan Pastur adalah luka terdalam. Dia tidak pantas di sepak bola kita. Pulang, jangan pernah kembali. Indonesia butuh hati, bukan ego manusia sampah sepertimu. Hashtag Londo pecundang. Hashtag ganti STY, hashtag PSSI harus dengar. Ultimatum Sinta seorang Sinteyong. Belah dadaku, kau akan lihat merah putih. Cinta mati ini tidak boleh disia-siakan PSSI. Tuntutan rakyat Indonesia untuk Erick Thohir sekarang. Prioritas mutlak, tegas, Sinteyong sudah mengumumkan Indonesia adalah pilihan pertama dan prioritas utamanya. Ini bukan interview. Ini janji jiwa. STY siap tolak tawaran gaji lebih besar dari negara manapun, cuma demi Garuda. Mengapa harus STY? Karena ketulusan. Dia terharu, namanya masih diteriaki supporter setelah dipecat. Ikatan batinnya dengan Indonesia tak terputus. Dia tulus, dia sudah menyatu. Cari pelatih lain, itu mengkhianati hati nurani. STY bebas, timnas kosong. Momen emas langka. STY menganggur setelah dari Ulsan, kursi timnas kosong setelah Kluivert gagal total. Kesempatan ini anugerah semesta yang tak akan datang 2 kali. Fakta memalukan PSSI. STY jujur, belum ada satupun telepon resmi dari PSSI. Apa yang ditunggu Ketua Umum? Ketulusan sudah ada di depan mata. Jangan jadi federasi yang buta dan tuli. Kunci ada pada Erick Thohir. Ini bukan pilihan, ini kewajiban. Segera kontak STY, segera tanda tangan kontrak. PSSI harus menyambut cinta mati ini. Jangan sia-siakan ketulusan terbaik ini. Cinta mati Sinteyong untuk Garuda. Belah dadanya, kau akan lihat merah putih. PSSI wajib sambut pelatih paling tulus di dunia. Kesetiaan dan ketulusan Sinteyong sebuah epik pengabdian untuk merah putih. Kobaran cinta yang melampaui kontrak dan logika dunia. Kekosongan kursi kepelatihan Timnas Indonesia saat ini bukan sekadar problem teknis, melainkan panggung bagi sebuah epik kesetiaan yang jarang terjadi di jagat sepak bola modern. Di tengah gemerlap tawaran dari seantero dunia yang siap menghamburkan euro dan dolar, terdengar sebuah suara yang tak lain adalah jeritan hati. Dialah Sinteyong. Sang coach yang namanya kini telah terpatri abadi dalam sanubari supporter Garuda. Pernyataan belak-belakan Sinteyong bukanlah kode keras biasa, melainkan manifestasi cinta yang begitu dahsyat hingga melampaui batas-batas profesionalisme dan logika finansial. Bagaimana mungkin seorang pelatih kaliber Piala Dunia yang baru saja bebas dari ikatan klub dengan lantang mendeklarasikan bahwa Timnas Indonesia adalah prioritas pertamanya? Ini bukan lagi soal gaji atau closer kontrak, ini adalah soal jiwa. Bisa dibayangkan, jika dada seorang Sinteyong dibelah, niscaya yang akan terlihat di sana hanyalah warna merah dan putih yang menyala-nyala.
Jantungnya berdetak seirama dengan irama teriakan supporter di Gelora Bung Karno. Ia telah menjadi bagian dari Indonesia. Darahnya telah tercampur dengan semangat Garuda di dadaku. Tawaran yang lebih menggiurkan dari negara lain dengan nominal yang jauh lebih tinggi akan ia tepis mentah-mentah. Sebuah penolakan yang heroik hanya demi selembar panggilan dari PSSI. Indonesia baginya adalah rumah pertama dan terakhir. Air mata keterharuan dan magisnya nama Shin Tae-yong. Keterikatan emosional ini tak terbantahkan. Shin Tae-yong sendiri yang mengakui di tengah kesendiriannya pasca dipecat Ulsan HD, betapa terharunya ia mendengar namanya masih diteriakkan oleh ribuan supporter Indonesia. Bahkan ketika ia sudah bukan lagi pelatih resmi mereka. Ini adalah momen magis, sebuah pengakuan supporter yang bersifat ilahiyah, melampaui surat pemecatan PSSI di masa lalu. Ketika namanya menggema di stadion-stadion Indonesia, Arab Saudi atau Australia seperti yang dilaporkan media, itu bukan sekadar seruan, melainkan doa kolektif jutaan rakyat yang merindukan sentuhan emasnya. Rasa terharu ini adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada cek miliaran rupiah. Ia merasakan hutang budi yang tak terbayar kepada fans yang tak pernah melupakannya, yang terus memanggilnya kembali. Kesetiaan fans ini menjadi alasan utama mengapa STY merasa wajib menjadikan timnas Indonesia sebagai pilihan pertama dan terakhir. Ultimatum untuk Erick Thohir, jangan sia-siakan ketulusan ini. Kini, bola api bukan lagi di kaki PSSI, tapi di pelikis Ketua Umum Erick Thohir. Pertanyaannya, apakah PSSI akan membiarkan mutiara ketulusan ini direbut bangsa lain? Apakah federasi akan mengabaikan panggilan hati nurani seluruh rakyat Indonesia yang sudah membuktikan cintanya pada pelatih ini? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, harus segera bertindak cepat. Ini adalah sebuah ultimatum yang disuarakan oleh jiwa supporter. Jangan biarkan proses negosiasi berjalan bertele-tele dan mengulur waktu. Di hadapan PSSI terbentang sebuah kesempatan emas, anugerah dari semesta. Seorang pelatih kelas dunia yang tidak perlu beradaptasi, yang sudah mengenal setiap helai rumput di Senayan, yang memiliki chemistry tak tertandingi dengan para pemain, dan yang paling penting, ia tulus mencintai Indonesia. Mengambil Sintayong kembali bukan sekadar keputusan teknis, melainkan sebuah deklarasi moral bahwa PSSI menghargai ketulusan dan mendengarkan suara rakyatnya. Jika PSSI memilih jalan lain, maka mereka telah mengkhianati hati sang pelatih dan jutaan supporter yang mendamba kembalinya sosok yang seperti yang ia sampaikan, hatinya akan tetap condong ke Indonesia. Ambil telepon itu, Ketua Umum, berikan tawaran resmi dan sambut kembali pahlawan yang jiwanya telah merah putih. Jangan sampai Indonesia menyesal karena menyanyiakan pelatih paling tulus di dunia. Dasar londo pecundang, kemarahan supporter dan tuduhan pengkhianatan Alex Pastoor, bobrok kepelatihan Belanda yang terbongkar. Sumpah serapah pasca kegagalan, topeng pecundang terbuka. Kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berujung pada pemecatan Patrick Kluivert dan gerombolan staf kepelatihan Belanda adalah luka menganga di dada supporter. Namun alih-alih meredam amarah, Alex Pastoor justru menyiram bensin ke dalam kobaran api kemarahan rakyat. Melalui wawancara di media Eropa, topengnya sebagai asisten pelatih yang konon profesional kini terbuka lebar, menampakkan wajah pecundang yang pandai bersilat lidah dan mencari kambing hitam. Pernyataan Pastoor bukan sekadar kritik, ini adalah pengkhianatan terhadap jutaan mimpi yang ia dan timnya jual selama 9 bulan. Seluruh supporter kini berseru serempak, melontarkan cacian dan makian yang membanjiri jagat maya. Dasar londo pecundang, kalian hanya penjual mimpi busuk. Pengkhianatan terkeji, target Piala Dunia tidak logis. Pernyataan ini yang paling mengiris hati dan memancing makian tak terhingga adalah klaim Pastoor bahwa target lolos Piala Dunia 2026 yang diusung PSSI dan diharapkan supporter adalah sesuatu yang tidak mudah atau logis. Keparahannya, pernyataan ini dilontarkan justru setelah dia dan Kluivert gagal total. Selama ini mereka sesumbar tentang potensi dan janji masa depan, namun begitu dipecat, mereka mencabut semua kata-kata manis itu. Supporter kini meluapkan kemarahannya. Keterlaluan, kalian datang dengan janji surga, uang miliaran kami habis. Sekarang kalian bilang target itu tidak logis.
Kenapa tidak bilang dari awal, brengsek? Dasar londo. Kalau memang tidak logis, kenapa kalian terima pekerjaan itu? Hanya mengincar gaji besar, kalian penipu. Kalian yang tidak becus meracik taktik. Kualifikasi kami hancur lebur karena strategi chaos di lapangan. Jangan salahkan ranking FIFA. Kalian yang menggagalkan mimpi kami bejat. Ketidaklogisan itu menurut supporter bukan terletak pada peringkat FIFA Indonesia, melainkan pada kualitas kepelatihan Belanda yang bobrok yang datang tanpa persiapan matang, tanpa simulasi taktik yang serius, dan tanpa rencana jangka panjang yang jelas, seperti yang disuarakan keras oleh Andre Rosiade, tokoh yang murka dengan julukan Dasar Londo, bongkar borok PSSI, mencuci tangan di atas kegagalan. Pastor juga mencoba mencuci tangannya dari kegagalan dengan membongkar borok dan 3 poin utama proyek PSSI yang dinilainya tidak berjalan. Ia mengklaim proyek itu termasuk target Piala Dunia, penjaringan pemain diaspora, dan pembangunan tim. Namun bagi supporter, aksi ini hanyalah pembelaan yang memalukan. Dia mencoba menipu kita dengan kata-kata manis tentang proyek jangka panjang setelah dipecat. Selama 9 bulan, apa hasil kerjami, Pastor? Nol besar. Bobroknya bukan PSSI-nya, bobroknya ada di otak pelatih Belanda yang merasa superior tapi hasilnya inferior. Pastor dan timnya kini dicap pengecut oleh La Grande Indonesia karena dianggap lari dari tanggung jawab dan menyalahkan realitas. Mereka meninggalkan timnas dalam keadaan chaos taktik dan di akhir masa jabatannya, mereka justru meludahi wajah supporter dengan menghina mimpinya sendiri. Kontras abadi, ketulusan versus pengkhianatan. Pernyataan Pastor ini menjadi kontras yang sangat menyakitkan dibandingkan dengan ketulusan abadi Sintayong. Di satu sisi ada STY yang hatinya tetap condong ke Indonesia dan siap menolak tawaran lebih besar demi merah putih. Di sisi lain ada tim kepelatihan Belanda yang setelah gagal justru menghina mimpi supporter dan mencoba lari dari kegagalan. Lihat STY, dia dipecat tapi hatinya di sini. Talian dipecah malah meludahi supporter. Pulang sana ke Belanda, jangan kembali ke sepak bola kami. Sampah! Pengkhianatan Pastor ini adalah pelajaran mahal bagi PSSI. Uang tidak bisa membeli ketulusan. Sepak bola Indonesia membutuhkan pelatih dengan hati merah putih, bukan londo yang hanya berorientasi pada gaji dan melontarkan kritik pedas saat gagal. Emosi supporter kini memuncak menuntut PSSI agar segera membalas pengkhianatan ini dengan menjemput pulang Sintayong, sang pemilik hati merah putih sejati. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Salah satu alasan dan rumor kenapa Sintayong diganti adalah adanya dinamika dan keinginan PSSI untuk naik level. Salah satunya ditandai dengan hadirnya Simon Tahamata dalam sepak bola Indonesia. Pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert terbilang berhasil karena Patrick Kluivert berhasil membawa Indonesia lolos ke ronde 4. Namun tantangan sesungguhnya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, itu target jangka pendek yang diamanahkan kepada Patrick Kluivert. Namun untuk jangka panjang ada sesuatu yang ingin PSSI hadirkan untuk sepak bola Indonesia. Adanya kerjasama antara KNVB dengan PSSI dan berhasilnya membawa Jordi dan Simon ke Indonesia ini menandakan sebuah konsep jangka panjang yang sudah dirancang secara bertahap. Kita berbicara sepak bola. Kalau misalkan Erick Thohir sembari menyelam minum air dan mencari emas, maka itu hak dia. Karena Erick Thohir ini seorang politisi. Kinerja Erick Thohir di luar sepak bola itu hak dia. Bijaknya kita fokus mengawasi kinerja Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Mau nyapres, mau nyalon jadi wapres, mau jadi menteri itu hal beda dan beda lagi ranahnya. Pergantian Sintayong adalah titik kritis. Ia bisa jadi awal dari kehancuran program jangka panjang atau justru pemicu perbaikan besar-besaran jika dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Kini semua mata tertuju pada Erick Thohir. Apakah ia akan memilih berdiri bersama rakyat dan membongkar kekuasaan lama yang syarat kepentingan pribadi, atau justru larut dalam sistem dan dibiarkan jadi simbol kosmetik semata? Satu hal pasti, publik tak lagi buta, dan suara-suara kritis akan terus menggema hingga PSSI benar-benar bersih. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan keinginannya untuk mempermudah dan mempercepat proses naturalisasi pemain keturunan.
Ia menjelaskan bahwa PSSI telah mengirim surat resmi kepada pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta DPR untuk mendorong penyederhanaan birokrasi naturalisasi. Menurut Erik, langkah ini bukan bentuk pencarian jalan pintas, melainkan strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas dalam menghadapi persaingan pramusim dunia serta meningkatkan kualitas skuad agar lebih kompetitif. Erik menyoroti bahwa selama ini proses naturalisasi melewati tahap panjang. Mulai dari rekomendasi PSSI, persetujuan Kemenpora, Kemenkumham, hingga persetujuan DPR dan Presiden yang memakan waktu dan berpotensi membuat calon pemain belum siap saat dibutuhkan. Meski demikian, ia memastikan pendekatan ini bukan bersifat instan, melainkan bagian dari upaya strategis untuk membangun fondasi sepak bola nasional agar tidak tertinggal dibanding negara tetangga. Beberapa media mencatat, Erik telah mengirim surat resmi sejak Juli 2025 untuk mempercepat proses ini, dan sudah mendapatkan respons positif dari Kemenpora yang siap menindaklanjuti usulan ke Kemenkumham dan Sekretariat Negara, serta dukungan dari DPR dan Presiden. Pernyataan ini disampaikan Erik saat meninjau laga Timnas Putri Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak guna memenuhi target jangka pendek, menengah, dan panjang PSSI. Secara keseluruhan, strategi Erik menegaskan dua hal. Pertama, PSSI butuh amunisi pemain berkualitas untuk menghadapi kompetisi dunia. Kedua, naturalisasi bukan sekadar prosedur, melainkan bagian dari rencana berkelanjutan untuk mengokohkan fondasi sepak bola Indonesia.